Perselisihan dan pertikaian ibu dan anak akhirnya menarik perhatian Jas Alvin. Kalau kita lihat, ada yang sudah bisa terselesaikan, tapi ada juga yang seperti pintu, tidak bisa dibuka dan belum selesai sampai sekarang. Itu ketemu Arumi, kata-kata pertama kalimatnya adalah jangan bujuk saya pulang. Iya, bukan tidak mau pulang, saya belum mau pulang, belum siap untuk pulang. Pak, perlindungan fisik, ada kekerasan fisik yang terjadi di sini? Ada kekhawatiran bahwa Arumi tidak mau bertemu dengan orang tuanya itu dipandang oleh sebagian kalangan, termasuk juga oleh orang tuanya, itu rekayasa. Menurut saya mestinya apa yang disampaikan Arumi itu Disampaikan itu yang kembali, dikemukakanlah ke publik supaya publik tahu apa sih gitu loh. Konflik antara Arumi Bachsin dan ibundanya memang menambah daftar panjang perseteruan ibu dan anak di kalangan artis. Sebelumnya penyanyi dangdut Anissa Bahar dengan Juwita, kemudian Kiki Fatmala dengan ibundanya Farida Fatma. Dua pasangan artis Lira Firna dan Erik Skada, Frans dan Amara Ringwa juga berseteru dengan sang bunda. Satu lagi konflik antara aktris Ayu Azari dengan putranya Axel Gondo Kusumo. Yang sangat memprihatinkan, kebanyakan konflik ibu dan anak ini sedikit yang berujung damai. Apa yang terjadi pada mereka? Apakah kasih sayang yang pernah tumbuh antara mereka tidak bisa meluluhkan hati untuk kembali bersatu? Seperti kasus Arumi misalnya, beberapa mediasi sudah dilakukan dengan beberapa mediator yang terpilih dan dipilih. Tapi hasilnya sama sekali tidak ada ujung temunya. Apa yang terjadi sebetulnya? Jas Alvin berhasil mendapatkan rekaman pembicaraan Arumi eksklusif yang didapat dari LPSK. Keinginan saya, semua ada waktunya. Mereka tetap orang tua saya tetap menghargai dan saya tetap tunduk hormat ke mereka. Tapi tidak sekarang. Mama sama papa juga pasti tahu kok kenapa tidak sekarang. Ya harapannya sih mereka bisa melihat akunya, bukan A, B, atau C. Maksudnya mendengarkan apa yang aku bilang. Kemarin aku udah ketemu sama Mak Dang dan aku udah berusaha mengeluarkan semua isi hatiku, pikiran, dan semua apa yang aku rasain. Coba tolong didiskusikan. Jangan baru dapat berita langsung, oh ini gara-gara A, oh ini gara-gara B. Mau sampai kapan? Nggak akan selesai kalau kayak gitu, kalau mereka tidak pernah percaya sama anaknya sendiri. Anaknya yang ngomong seperti itu, bukan karena didikte sama siapa orang yang repot-repot mau dikte. Ini hidup aku, orang pun kalau bisa nggak usah direpotin sama hidup aku jadi banyak ngerepotin orang. Stop doing that. Capek ngeliat terus-terusan. Oh ini gara-gara si A, gara-gara si B. Udah tahu kok ini semua gini-gini. Enggak, itu enggak. Mama nggak tahu. Kalau mama terus-terusan seperti itu nggak akan selesai. Untuk memenuhi keingintahuan dari viewers Jas Alvin, saya beserta tim Jas Alvin mencoba mendatangi LPSK, bertemu dengan ketua dan wakil ketuanya. Prosesnya berlangsung dengan tidak begitu rumit dan tidak gampang tentunya. Tapi kami berhasil membuat mereka berbicara dan mau mengemukakan apa yang sebetulnya terjadi dengan Arumi dari versi mereka. Pak, perlindungan fisik, ada kekerasan fisik yang terjadi di sini sampai harus ada perlindungan fisik? Perlindungan fisik itu tidak harus ada ancaman fisik ya secara nyata, tetapi ada kekhawatiran, ada di kasus ini sendiri, di Arumi ini sendiri? Ya karena tadi yang saya sampaikan, ada ketakutan dari si pemohon ini apabila dia tidak mendapatkan perlindungan fisik, akan ada usaha untuk membawa dia kembali ke orang tuanya misalnya. Sementara dia sendiri tidak menginginkan itu. Atau tidak nyaman atau apa sebetulnya yang ada pada Arumi itu sendiri? Ya, saya nggak tahu lah ya apakah itu takut atau tidak nyaman. Tidak nyaman ini kan bahasa saya aja untuk dihaluskan ya. Saya kira mungkin esensinya sama mungkin itu. Selain itu,
Dari sisi Kak Seto yang tadinya sebagai wakil dari pihak keluarga, sekarang menjadi tertuduh, juga kami coba telusuri seperti apa. Iya, pada waktu itu saya melihat memang sedang berbincang dengan Bapak AM Fatwa. Ya, beliau pun juga mencoba untuk membujuk dan sebagainya, tapi ya tetap dengan tenang, tapi tetap tegas bahwa belum sekarang, begitu. Lalu ya itu mengungkapkan berbagai permasalahannya, antara lain sebetulnya yang paling diinginkan adalah agar kasusnya ini jangan diekspos secara berlebihan seperti yang selama ini terjadi. Ini permintaan atau keinginan dari Arumi sendiri. Betul, betul. Berarti selama ini, sejauh ini Arumi tetap memperhatikan bahwa case-nya ini diekspos berlebihan oleh media, ya? Iya, betul. Jasa Alvin juga mendatangkan sahabat-sahabat Jasa Alvin lainnya, ada Lira Firna yang sekarang sudah berbaikan dengan ibunya. Lalu kita coba datangkan Kiki Fatmala yang sampai sekarang kasusnya memang belum juga selesai dengan ibunda tercinta. Anissa Bahar dan putrinya yang sudah berhasil mendapatkan kata sepakat bersama. Tapi pada saat ada perbedaan pendapat dari orang tua yang paling dekat, ibu misalnya ya, dan tidak melakukan sesuatu berdasarkan keinginan orang tua, ada rasa takut kualat ataupun something gonna happen to your marriage nantinya gitu? Takut banget, karena ya itu aku tipe anak yang penurut, jadi semua serba takut. Sengaja nunggu momen, nunggu reda dulu momennya, nunggu momen apa ya, kangen kali ya, karena aku percaya saat aku kangen, mami juga pasti kangen. Inti dari episode ini adalah kita mencoba menjembatani apa sebetulnya yang bisa menghubungkan antara anak, perempuan, dan ibunya. Semua percaya bahwa memang ada momen spesial nantinya, ya, bahwa semua mungkin akan kembali. Pasti. Insya Allah kembali seperti sedia kala ya. Kiki juga seperti itu ya. Iya, tinggal tunggu waktu aja. Iya. Karena saya lihat juga tadi sahabat Jasa Alvin yang pertama, Arumi juga memang dia memberikan batas waktu, tidak sekarang, tapi someday pasti akan ketemu dan mudah-mudahan akan kembali, baik kembali. Iya. Amin. Ya? Amin. Episode demi episode sudah kami hadirkan dan kita rangkumkan di Storybook Jasa Alvin buat Anda saksikan, karena Anda mungkin belum sempat menyaksikan tayangan Jasa Alvin. Mudah-mudahan saja apa yang kami sajikan, Anda bisa menyaksikan bagaimana proses kreatif dari tim Jasa Alvin dan upaya kita untuk mendapatkan dan menghadirkan narasumber-narasumber, public figure, dan entertainer ke hadapan Anda bisa Anda lihat dengan lebih seksama. Caranya nggak gampang kan ternyata. Oke, kami pamit dulu dan mudah-mudahan saja value dari mereka bisa Anda dapatkan di Jasa Alvin. Sekali lagi, Storybook Jasa Alvin, sampai jumpa. Kehadiranmu selalu dinanti, sahabat bagi kita semua. Keramahanmu selalu di hati, hangat ceriakan suasana. Di Jasa Alvin, untukmu yang berprestasi tinggi, di Jasa Alvin, kisah aktualitas sejati yang takkan pernah terduga. Jasa Alvin. Kehadiranmu selalu dinanti, sahabat bagi kita semua. Keramahanmu selalu di hati, hangat ceriakan suasana. Di Jasa Alvin, untukmu yang berprestasi tinggi, di Jasa Alvin, kisah